Perkenalkan, nama saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Hari ini saya akan melakukan tindakan pemberian pendidikan kesehatan terhadap ibu yang baru saja mempunyai anak yang berumur 6 bulan. Sebelumnya, saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Ibu Devi Putriani dengan usia 23 tahun dan mempunyai anak berumur 6 bulan. Sebelumnya, saya juga telah mengeksplorasi diri saya sudah siap dan saya sudah membaca konsep dan teori mengenai pemberian pendidikan kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan. Sebelum bertemu pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya akan bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Bu Devi. Ibu Devi, selamat pagi. Pagi, Suster. Mari Ibu, mungkin bisa di-on-kan untuk kameranya. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Baik, Ibu Devi, saya ingin memastikan kembali datanya. Benar, bisa disebutkan namanya, Ibu? Nama saya Devi Putriani, tempat tanggal lahirnya Jakarta 14 Februari 1997, Suster. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nadisa. Hari ini saya bertugas di klinik ini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang nanti ya, Ibu. Baik, Ibu, sebelumnya hari ini sesuai dengan catatan keperawatan, Ibu sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan. Benar ya, Ibu? Benar, Suster. Ya, baik Ibu. Hari ini saya sudah mendapatkan jadwal dan saya akan berikan pendidikan kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan kepada Ibu ya. Dan dengan tujuan pastinya Ibu juga sudah tahu untuk Ibu sendiri agar lebih mengetahui bagaimana untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan anak Ibu yang di catatan keperawatan ini saya lihat yang sudah berumur 6 bulan ya Ibu, benar? Benar, Suster, benar. Baik, nanti untuk pendidikan kesehatannya kira-kira kurang lebih 30 menit ya Ibu. Sebelum saya memulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk Ibu Devi? Belum ada, Suster. Baik, belum. Kalau begitu, saya akan memulai ya Ibu untuk pendidikan kesehatan pada pagi hari ini. Saya akan menggunakan media PowerPoint. Sebentar ya, saya akan share screen. Baik, Suster. Baik, Ibu, apakah sudah terlihat? Oh, sudah. Baik, sudah terlihat jelas ya untuk Ibu Devi. Baik, saya akan memulai. Sudah jelas di sini untuk pendidikan kesehatannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan. Dan yang saya akan berikan nanti lebih untuk pertumbuhan dan perkembangan usia 6 bulan sesuai umur anak ibu ya. Tapi secara keseluruhan akan tetap saya bahas. Baik, untuk sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Ibu Devi sudah memahami betul tentang pertumbuhan dan perkembangan anak? Saya sudah tahu, Suster, tapi belum gitu mendalam banget, Suster. Oh ya, baik. Kalau begitu saya akan langsung saja memulai dari pengertiannya ya Ibu, untuk menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan,
mempunyai pengertian pertumbuhan adalah perubahan yang dialami anak dalam aspek jasmaniah atau fisik, dan perubahan itu bersifat kuantitatif dan terbatas pada perubahan anak dalam proses pematangan. Jadi di sini bersifat kuantitatif, jadi pertumbuhan itu dapat dihitung Ibu, seperti misalnya pengukuran berat badan anak atau juga pengukuran tinggi anak. Nah, itu dapat diukur ya Ibu untuk pertumbuhannya. Lalu untuk perkembangan, perkembangan merupakan suatu perubahan yang dialami anak secara alamiah menuju suatu fase yang lebih sempurna dan terus berkelanjutan sampai akhir hayat, serta akan mengalami suatu penurunan pada masa tertentu. Jadi perkembangan ini biasanya lebih dilihat dari kita tidak menggunakan alat, tidak mengukur, tapi lebih di mana kita lebih memperhatikan anak itu perkembangannya bagaimana dan kemajuannya seperti apa. Jadi bisa kita lihat ya Ibu untuk kemajuan dari perkembangan itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke perkembangan kognitif dan sosial emosional anak. Jadi anak yang usianya di 6 sampai 9 bulan itu ada beberapa perkembangan di sini ya Ibu. Bisa dilihat yang pertama itu sistem otot dan syaraf anak sudah menunjukkan kemajuan. Jadi mungkin sudah mulai kuat ya Ibu untuk mulai merangkak atau mulai beraktivitas, sudah mulai kuat ya Ibu. Nah, lalu yang kedua untuk usia 7 bulan, mungkin anak itu juga mampu memegang sendok meskipun belum bisa menggunakannya untuk makan. Nah, ya, untuk usia 7 bulan mungkin baru megang-megang sendok meskipun belum bisa digunakan oleh anak itu sendiri untuk makan ya, Ibu. Lalu yang ketiga, dalam masa pertumbuhan ini, anak mulai belajar duduk tanpa bantuan penyangga seperti bantal atau tubuh ibu di belakang punggungnya. Jadi pada usia 6 sampai 9 ini juga sang anak itu sudah mulai kita ajarkan untuk duduk, kita coba untuk mendudukkan anak dan di belakangnya diberikan seperti bantal atau guling atau bisa kita senderkan di dada kita ya Ibu, mungkin anaknya di depan terus nanti kita di belakang anak, bisa seperti itu. Nah, lalu selanjutnya anak biasanya mulai aktif bergerak dengan cara merayap. Nah, di usia ini anak mulai aktif seperti merayap itu karena sudah mulai ingin merangkak ya Ibu. Nah, sebelum merangkak, anak itu sudah mulai aktif seperti merayap seperti di lantai ya, Ibu. Lalu selanjutnya saat umur 8 sampai 9 bulan mulai belajar untuk merangkak. Nah, pada masa ini anak itu sudah mulai aktif sekali untuk merangkak meskipun tubuhnya belum terlalu kuat ya Ibu untuk merangkak. Jadi dalam usia ini anak itu masih dalam proses untuk bisa merangkak dengan aktif. Lalu selanjutnya ada di usia 10 sampai 12 bulan. Yang pertama, anak itu sudah dapat belajar duduk sendiri karena otot kepala, leher, dan punggungnya sudah semakin menguat. Yang sudah saya jelaskan tadi, anak di usia ini sudah dapat duduk sendiri karena tubuhnya sudah mulai kuat ya Ibu, beda dengan yang sebelumnya mungkin dari 0 sampai 9 bulan itu masih belum terlalu kuat. Lalu yang kedua, tangan dan kaki sudah mulai bisa untuk mulai bergerak merangkak. Nah, untuk di usia ini anak sudah mulai lancar untuk merangkaknya karena ototnya tadi sudah kuat. Lalu untuk selanjutnya menginjak usia 10 sampai 11 bulan, anak mulai belajar untuk berdiri sendiri dengan cara berpegangan. Nah, dari usia ini karena ototnya sudah kuat, sudah mulai bisa merangkak dengan aktif, anak itu pun juga akan sendirinya mulai untuk berdiri, penasaran untuk berdiri meskipun belum bisa kuat, maksudnya belum bisa bertahan lama, tetapi anak itu di usia itu sudah mulai mencoba untuk berdiri sendiri. Lalu selanjutnya anak mulai terlatih untuk memegang benda dan menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Jadi anak-anak yang di usia 10 sampai 12 bulan ini
dia sudah mulai penasaran dengan benda, terus mengambil beberapa benda dan memegangnya, sehingga terlatih jari-jarinya juga akan terlatih untuk kuat memegang suatu benda, mungkin seperti dot yang sering memang sebagai temannya sehari-hari ya Ibu, untuk dotnya pagi, siang, malam, pasti dia mencoba untuk memegang dan berlatih agar ototnya juga kuat. Lalu selanjutnya di sini untuk sosial emosional anak, dari usia 3 sampai 6 bulan itu anak itu sudah mulai dapat mengenali wajah, mungkin wajah orang tuanya ya yang paling sering. Lalu kemampuan mengenali wajah ini kemudian mengembangkan perasaan aman dan nyaman terhadap beberapa orang. Dan selain itu dapat meniru beberapa gerakan maupun ekspresi wajah orang dewasa seperti cemberut dan juga tersenyum. Nah, jadi untuk sosial emosional anak di sini di usia 3 sampai 6 bulan, anak itu sudah mulai mengamati orang-orang terdekatnya dari raut muka, mungkin dari raut muka ibunya, kalau lagi senang bagaimana, kalau sedang sedih bagaimana, seperti itu ya Ibu. Lalu selanjutnya untuk usia 7 sampai 12 bulan, itu anak sudah mulai dapat mengontrol emosinya sendiri dengan menghisap jempol atau memainkan mainan favoritnya. Misalkan saja anaknya sedang capek, kelelahan, atau dia lapar tapi bingung seperti itu ya, dan seperti marah karena sesuatu, anak itu pasti akan mencoba menghisap jempolnya, menghisap jempol, ataupun dia akan mencari atau memainkan mainan yang memang dia benar-benar suka. Nah, dari situ dia dapat mengontrol emosinya. Mungkin tadinya nangis, dia menghisap jempol atau memain mainan favoritnya, dia tidak menangis. Seperti itu. Untuk sampai di sini, Ibu Devi, apakah sudah jelas dari perkembangan kognitif dan sosial emosional dan juga pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan tadi? Sejauh ini saya sudah jelas suster mendengar penjelasan suster. Baik, kalau seperti Jadi itu, baik. ada yang saya tanyakan untuk Ya. Baik, kalau seperti itu kita lanjut ya Ibu. Kita lanjut ke stimulasi. Stimulasi ini bagaimana cara kita sebagai orang tua agar tadi dapat memberikan bimbingan kepada anak supaya perkembangan anak itu menjadi lebih pesat lagi. Nah, antara lain di sini saya memberikan empat stimulasi. Yang pertama, gunakan media musik untuk mengajak anak bermain. Nah, di sini kenapa menggunakan media musik? Karena biasanya di umur seperti 6 bulan sampai 9 bulan itu mereka lebih senang mendengarkan suatu musik. Jadi seperti diajak sambil bernyanyi. Anak juga pasti dari situ akan perkembangan kognitifnya akan semakin baik ya, dia mengenal seperti musik, lalu dia mencoba untuk bernyanyi, seperti itu, karena biasanya musik itu lebih dapat diingat oleh anak. Nah, lalu yang kedua itu mengajari kata-kata baru dan mencoba meminta untuk anak mengucapkan dengan memancingnya berbicara. Jadi misalkan saja ya Ibu, kita mengajarkan anaknya yang berusia 6 bulan seperti ayo bilang mama, mama. Nanti otomatis nanti anaknya pun dia seperti akan terpancing dan dia akan mengikuti kata-kata dari sang ibu. Nah, lalu untuk selanjutnya, kita dapat menstimulasi anak dengan membaca atau menunjukkan sebuah buku untuk menunjukkan sesuatu yang menarik. Misalnya, kita memberikan gambar-gambar mengenai buah, mengenai hewan, lalu kita tunjukkan. Nah, ini namanya ini apel. Terus dengan anak pasti akan tertarik, apalagi dengan warna-warna, anak itu akan suka, lebih tertarik untuk melihatnya. Nah, lalu selanjutnya, biarkan anak bebas bergerak tetapi tetap dalam pengawasan. Jadi, untuk stimulasi ini, biarkan anak untuk beraktivitas, mungkin dia ingin
merangkak, dia ingin merayap, dia ingin mengambil sesuatu, silahkan, biarkan saja, tetapi kita sebagai orang tua, sebagai ibu tetap untuk menjaganya. Takutnya nanti ada hal yang membuat anak menjadi sakit atau bagaimana, kita masih dapat mengantisipasinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan anticipatory good ingredients-nya ya Ibu. Nah, di mana di sini anticipatory ingredients ini petunjuk di mana supaya orang tua itu dapat membimbing anaknya dengan baik dan mengetahui lebih dulu apa yang harus dilakukan agar anak itu dapat terjaga dan juga perkembangannya baik ya, Ibu. Nah, di sini saya ada 4. Yang pertama, selalu ada mendampingi dan selalu ada di dekat sang anak dimanapun berada. Jadi anak itu apalagi di umur 6 bulan, ibu harus ekstra hati-hati, ibu harus selalu menjaganya dimanapun berada. Takutnya nanti anak jika ditinggal nanti terjadi apa-apa dan kita tidak tahu ya. Lalu selain itu, selalu waspada dan memperhatikan anak dalam aktivitasnya. Jadi tidak semua aktivitas anak dapat melakukannya ya Ibu. Jika misalnya terjadi kesalahan atau anak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, kita harus segera membatasi kegiatan anak tersebut. Lalu selanjutnya, saat anak melakukan kegiatan yang dirasa berdampak negatif, berikan teguran. Jadi misalkan anak itu melakukan suatu kegiatan mungkin ada kabel listrik, kita harus antisipasi anak itu mendekat dengan kabel karena takutnya tersetrum. Nah, kita harus membatasi kegiatan atau aktivitas anak. Lalu yang selanjutnya, selalu berikan perhatian kepada anak. Jadi, bagaimanapun suasana atau keadaan hati anak, meskipun sedih, senang, kita harus tetap memberikan perhatian. Apalagi kalau dia sedang menangis, kita berikan perhatian dan kita berikan kasih sayang. Nah, di situ anak pun dapat merasa nyaman. Nah, baik. Untuk pendidikan kesehatannya, materinya sudah saya sampaikan semua. Sampai di sini, apakah sudah jelas, Ibu Devi? Sudah jelas, Suster. Pengetahuan saya menjadi bertambah, terutama pada anak umur 6 bulan yang sama dengan umur anak saya. Begitu, Suster. Baik, Ibu, syukur kalau seperti itu ya. Dan di sini saya juga akan menunjukkan sumber. Di sini ada 2 sumber yang saya dapatkan, dan materi ini semua dari sini. Nanti mungkin akan saya share via WA ya, Ibu. Nah, ini nanti bisa dibuka kalau ingin melihat lebih banyak lagi referensi pengetahuan mengenai anak di usia 0 sampai 12 bulan jika ingin dipelajari. Baik, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya, Ibu Devi. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan agar saya dapat mengetahui apakah Ibu sudah memahami atau belum. Dan nanti akan bisa dipraktekkan kepada anaknya ya, Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Ibu Devi menyampaikan kembali dan menjelaskan kembali mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Baik, tadi pertumbuhan itu seingat saya merupakan perubahan yang dapat dialami seorang anak dalam aspek jasmania ataupun fisik, dan perubahan itu bisa bersifat kuantitatif dan terbatas pada perubahan anak dalam proses pematangan. Lalu skala yang perkembangan itu adalah perubahan yang dapat dialami seorang anak secara alamiah menuju suatu fase yang lebih sempurna dan terus akan matang, seperti itu, Suster. Ya, baik, benar sekali dan tepat sekali ya, Ibu Devi sudah jelas sekali jawabannya. Lalu untuk selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah Ibu bisa menyebutkan kemampuan kognitif apa yang sudah dapat dilakukan oleh anak Ibu di umur 6 bulan ini? Baik, Suster, kalau yang saya perhatikan terhadap anak 6 bulan saya itu, yang saya lihat dari anak saya pas saat makan itu ya, Suster,
dia sudah mulai pegang-pegang sendok sama garpunya meskipun belum bisa menggenggamnya dengan benar dan meskipun belum bisa menggunakannya untuk makan, Suster. Oh iya, baik. Berarti sudah mulai ada perkembangan ya, Ibu ya, dari sang anak di umur 6 bulan. Baik, untuk selanjutnya, bisakah Ibu menyebutkan yang sudah saya jelaskan tadi minimal 3? Bagaimana menstimulasi bayi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik? Kalau saya itu sering mengajak anak bermain dengan mendengarkan musik, mengajak anak sering berbicara dengan menyebut kata-kata baru, dan membebaskan anak untuk beraktivitas, tapi tetap dalam pantauan saya. Seperti itu, Suster. Benar, benar sekali dan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi sudah sangat jelas ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bisakah Ibu menyebutkan apa saja yang harus Ibu lakukan untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya? Tadi itu ada selalu mendampingi dan selalu berada di dekat sang anak dimanapun berada, lalu selalu waspada dan memperhatikan anak dalam aktivitasnya, lalu juga ada saat anak melakukan kegiatan yang dirasa berdampak negatif, berikan teguran, tetapi berikan teguran secara positif dan dengan bahasa yang bisa dipahami anak. Lalu yang terakhir yang saya ingat itu selalu berikan perhatian kepada anak. Seperti itu, Suster. Iya, baik Ibu, betul sekali dan benar ya yang Ibu sampaikan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, berarti Ibu sudah sangat memahami. Baik Ibu Devi, sebelumnya terima kasih sekali untuk kerjasamanya pada hari ini untuk pendidikan kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan sudah selesai ya Ibu. Iya, Suster. Ya, baik. Untuk kontrak selanjutnya, nanti mungkin di bulan depan kita akan bertemu lagi. Nanti mungkin Ibu Devi bisa menyampaikan bagaimana perkembangan anaknya, dan nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa evaluasi juga. Baik, sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, Ibu Devi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau diklarifikasi? Ibu sudah tidak ada? Baik, tidak ada ya Ibu Devi, berarti sudah jelas. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Semoga nanti jika bertemu kita dapat membicarakan beberapa perkembangan lagi ya tentang bayinya. Baik, terima kasih ya Ibu Devi, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih, Suster. Baik, saya akan melakukan cuci tangan dan melakukan dokumentasi. Baik, untuk dokumentasi keperawatan pada tanggal 2 Juli 2021, yaitu atas nama Ibu Devi Putriani dengan usia 23 tahun yang memiliki anak berusia 6 bulan. Saat dilakukan tindakan keperawatan yaitu pemberian pendidikan kesehatan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 bulan, sebelumnya Ibu Devi masih kurang mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang sebenarnya. Saat dilakukan proses pendidikan kesehatan, pasien dapat mengikuti dengan baik dan juga kooperatif, dan setelah diberikan pendidikan kesehatan, pasien menjadi mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anaknya di usia 6 bulan. Sekian dokumentasi dari saya, tanda tangan perawat Nabisa.